Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Riana Sari Siregar dengan NIM 1809075014. Nah, di sini kita akan membahas tentang investigasi penjadwalan proses. Di sini ada codingnya, yaitu program simple loop for n sama dengan 1 to 40. Jadi maksudnya di sini pengulangannya itu sebanyak 40 kali. Terus P sama dengan P tambah 1 next n. Nah, lanjut ke nomor 1, yaitu kita akan menggunakan metode penjadwalan first come first served. Nah, ini di sini ada proses ID-nya, P1-nya itu priority-nya 2, P2 itu 4, P3-nya adalah 3. Sekarang kita mulai masuk ke sini. Nah, sekarang sudah kita masukin codingnya, kita compile. Nah, di sini adalah instruksi yang akan kita masukkan ke CPU-nya. Nah, setelah sudah masuk di CPU instruction in memory, kita buka OS. Nah, di sini kita atur, yaitu di polisnya adalah first come first served. Nah, di sini kecepatannya itu kita atur 60. Terus P1-nya itu 2, P2-nya itu 4, P3-nya adalah 3. Sekarang kita klik start untuk melihat prosesnya. Nah, di sini untuk melihat statistik dari prosesnya. Ini ketika proses P1 di sini kita bisa lihat nah, di sini kita menggunakan proses CPU speed-nya itu 60, jadi akan membutuhkan waktu yang lumayan lebih lama. Nah, sekarang masuk ke proses yang kedua, P2. Di sini kita dapat melihat rata-rata waktu menunggunya proses itu adalah 61. Di sini kenapa P1-nya 0? Karena ketika proses itu dimulai, dia langsung memproses proses tersebut, sehingga dia tidak membutuhkan waktu untuk menunggu. Jadi di sini 0. Nah, sekarang adalah proses yang terakhir, yaitu P3. Di sini rata-rata proses menunggunya itu adalah 121.
Status prosesnya. Nah, di sini rata-rata menunggunya ada 0,18 detik dengan rata-rata burst periodenya adalah 325. Tick count-nya adalah 325 dan proses yang terakhir itu rata-rata menunggunya yaitu 121,1 sekon. Nah, di sini untuk percobaan yang pertama yaitu first come first served, ini menggunakan sistem yaitu first in first out. Jadi yang pertama kali diinputkan itu juga yang pertama kali diselesaikan. Nah, sekarang kita tambahkan di sini P4 dengan prioritinya adalah 1. Dan kita kasih kecepatan maksimum atau fast. Nah, di sini kita bisa lihat kalau prioritinya ini acak kan, tetapi untuk proses name-nya dia itu tetap sama, yaitu dengan menggunakan first in first out. Nah, lalu sekarang kita mulai. Nah, ketika kita menggunakan kecepatan CPU dengan kecepatan maksimum, maka proses ini akan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan proses yang pertama tadi. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada proses yang kedua. Di sini didapatkan rata-rata proses menunggunya itu adalah 12. Nah, di sini P1 ini dikarenakan dia nilainya 0 karena ketika proses itu dimulai, dia tidak membutuhkan waktu tunggu, tetapi dia langsung diolah oleh sistem. Sekarang kita masuk ke proses yang ketiga, di mana rata-rata waktu tunggunya adalah 24. Nah, sekarang masuk ke proses yang terakhir dengan rata-rata waktu tunggunya adalah 36. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Nah, kita bisa melihat di sini adalah status riwayat dari proses tersebut. Di sini dikasih lihat. Nah, di sini kan proses yang terakhir itu dengan rata-rata yaitu 36,16 detik dengan tick count-nya adalah 325, memory swap count-nya adalah 0. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang nomor 2 ini kita akan menggunakan metode penjadwalan proses berbasis prioritas yaitu non-preemptive. Nah, di sini kita ganti dulu. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya, yaitu di sini prioritinya dibandingkan sama nomor 1. Nah, di sini prioritinya secara urut, yaitu dari 1, 2, 3, 4. Dan di sini proses name-nya itu secara acak. Jadi dia itu di sini disesuaikan dengan nilai prioritinya. Jadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang kecepatan ini kita fullkan. Nah, di sini kita dapat mengetahui pada proses yang pertama itu rata-rata waktu menunggunya adalah 0.
Di sini mengapa P4-nya 0? Karena proses pertama yang dijalankan adalah proses name P4 karena nilai prioritinya 1 kan. Jadi dia dimulai dari priority yang paling kecil. Nah, sekarang lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses name P1. Di sini dengan rata-rata waktu tunggunya adalah 1. Sekarang masuk ke proses yang ketiga, dengan proses name adalah P3 dengan rata-rata waktu tunggunya adalah 3. Selanjutnya adalah proses yang terakhir yaitu P2 dengan nilai prioritinya adalah 4. Nah, di sini rata-rata waktu tunggunya adalah 3. Nah, sekarang prosesnya sudah selesai. Kita lihat status riwayat prosesnya. Nah, di sini adalah proses-proses dari riwayat proses yang berjalan tadi. Nah, di nilai akhirnya itu kita dapat rata-ratanya yaitu 42,52 sekon dengan elapsed time-nya adalah 22 detik dengan rata-rata waktu tunggunya adalah 120,29 detik dan rata-rata burst periodenya adalah 325 dan memory swap count-nya adalah 0. Ini untuk proses penjadwalan berbasis prioritas dengan non-preemptive. Penjadwalan yang berikutnya yaitu dengan menggunakan preemptive. Jadi kita nanti setelah percobaan dengan preemptive, nah kita tuh bisa membandingkan antara non-preemptive dan preemptive. Caranya masih sama. Sini kita ganti. Nah, di sini prioritinya masih sama ya dari 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat perbedaannya. Pada proses yang pertama, ini rata-rata proses menunggunya adalah 0. Nah, pada proses preemptive, ketika proses selanjutnya akan berjalan, dia itu akan terjadi jeda sejenak atau stuck pada prosesnya. Nah, sekarang rata-rata proses menunggunya itu adalah 1 detik.
Nah, sekarang itu rata-rata waktu menunggunya adalah 3 detik. Nah, sekarang adalah proses yang terakhir. Dengan rata-rata proses menunggunya adalah 3 detik. Sekarang prosesnya sudah selesai. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadi rata-rata proses menunggunya itu adalah 43,49 detik pada proses metode penjadwalan priority preemptive. Nah, di sini apa sih perbedaannya dari non-preemptive dan preemptive? Jadi, ketika proses non-preemptive, dia itu akan berjalan, prosesnya itu berjalannya ketika proses satu sudah selesai, maka proses berikutnya itu dapat langsung berjalan. Tetapi untuk preemptive, ketika proses yang pertama sudah telah selesai di proses, nah ketika proses selanjutnya ini akan berjalan, maka di situ akan terjadi stuck yang tidak terlalu lama atau berhenti sejenak proses tersebut akibat gangguan sebelum dia memulai untuk prosesnya. Nah, sekarang kita lanjut ke metode penjadwalan yang terakhir, yaitu proses round robin. Nah, di sini diketahui bahwa proses ID-nya itu adalah P1, P2, P3 dengan proses lifetime intakes-nya itu adalah 10, 7, dan 20. Nah, sekarang kita masukin P1-nya itu 2. P2-nya adalah 4. Sini CPU speed-nya kita kasih full. Nah, sekarang kita jalankan prosesnya. Nah, pada round robin ini, sistemnya ini dia sifatnya seperti metode penjadwalan preemptive, di mana dia itu ada jeda ketika proses yang selanjutnya akan berlangsung. Ini adalah proses yang pertama. Ini adalah proses yang kedua. Ini adalah proses yang ketiga. Ini adalah proses keempat. Proses kelima. Dan proses keenam. Kita bisa lihat di sini. Sini jalannya. Nah,
Di sini prosesnya sudah selesai dengan rata-rata proses menunggunya itu adalah 1,23 detik. Dengan tick count-nya tadi kita masukin adalah 20. Nah, untuk dari round robin ini, untuk penyelesaiannya ini dia menggunakan metode seperti FCFS, yaitu first in, first out. Nah, tetapi ketika proses itu berjalan, dia itu memiliki sifat seperti metode penjadwalan preemptif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.